warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, saya selaku umat Islam mengucapkan selamat tahun baru Hijrah. Dan kemudian ini konten pertama dari channel saya. Saya sengaja mengundang YouTuber lah, kalau boleh saya katakan YouTuber sekarang ini. Karena subscribe-nya itu udah lebih dari 100 ya. Iya, Pak. Lebih dari 100 YouTuber di Saputra TV. Saya pernah berkunjung ke rumah dan kemudian kita ikuti perkembangan, dan ini bisa diberikan contoh. Mungkin bisa diperkenalkan dulu diri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Saya Koko Hamdani, alumni dari PBSI Undri. Tahun berapa kita, Pak? Tahun 2014. Oh, 2014 ya. Oke. Jadi memulai jenjang YouTube semenjak tahun 2020 Ketika pandemi ya. ketika pandemi, Pak. Iya, betul. Sampai sekarang gitu. Pekerjaan sehari-hari guru SD. Guru SD salah satu sekolah swasta yang berada di Panam. Ya silakan sebutkan swastanya apa? Namanya SD Aziziyah. Oh, swasta ya, Swasta. Aziziyah. Itu udah berapa tahun dirinya? Berdiri dari tahun 2006. 2006. Baik, saya mau mengundangkan Koko ini karena dia bertepatan dengan 1 Hijrah. Ya. Jadi kita bicara tentang hijrah aja nih. Karena ketika ada Gapura itu kita bicara masa lalu. Ya, mungkin ada kenangan-kenangan kita hijrah dulu. Kalau saya mungkin sebagian besar tahulah hijrahnya Koko gitu. Ya. Jadi kita mulai hijrahnya Koko dulu dari teknik. Fakultas teknik ya. Kan pernah di fakultas teknik nih. Pernah. Itu ceritakan sampai jual batu akik ya. Ya. Coba ceritakan. Jadi hijrahnya tahapan-tahapan itu yang jadi historis dan itu bisa jadikan kenangan tentunya. Iya, benar. Nah, silakan. Itu mungkin belum pernah diceritakan kan sama orang lain kan? Mungkin. Iya kan? Silakan coba cerita. Jadi tahun 2005 itu saya tamat dari SMA, langsung masuk ke Teknik Undri. Teknik Mesin. mesin. Oh iya. Mesin produksi. Kan? Iya. Jadi jalani kuliah seperti biasa, 1 tahun perkuliahan, 2 semester. Saya udah merasa agak kurang nyaman, Pak. Iya. Kurang nyaman, karena rasa kurang nyaman ini akhirnya saya diskusi juga sama orang tua juga tak memaksa untuk di situ. Iya. Akhirnya saya putuskan untuk masuk ke FKIP Bahasa Indonesia melalui jalur non reguler. Itu ketika merasa tidak nyaman, kurang nyaman itu ketika di semester berapa? Di semester 2-nya, Pak. Di semester 2-nya ya 3 bulan mau habis semester 2 gitu. Oh, waktu semester pertama Masih. IPK bagus, masih bagus. IP bagus. Lumayan bagus, Pak, ya kan? Lumayan bagus. Ah. Cuma kan karena dituntut banyak tugas Iya. sehari-hari, jadi Nggak di sana passionnya ya? Iya. Oke. Kemudian hijrah yang pernah kau ingat lagi, itu kan pernah jadi penunggu di Telkomsel, di Warteg kan? Warteg. Iya, coba. Jadi setelah masuk di FKIP Undri PBSI, Iya. semester 3 saya ditawari kerja sama teman saya waktu SMA. Oh iya. Sebenarnya bukan SMA sih, Pak, STM saya. STM iya. Jadi kerjanya nungguin wartel dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Waktu itu zaman wartel ya? Zaman wartel. Zaman wartel ya, bukan Android belum ada. Belum ada ya. BB betul. juga belum ada. Belum ada, betul. Satu-satu cuma yang Samsung yang besar gitu ya? Iya. Oke. Nokia 3310. Iya benar. Itu masih wah lah waktu itu. Iya betul. Di situ ya alhamdulillah, Pak, saya kerja di situ digaji berapa tuh, 650.000, lumayan tuh anak kuliah tuh, Pak. Iya. Ya. Jadi Waktu itu biaya menunggu di wartel ini, mohon maaf nih kita potong. Biaya dapat gaji di wartel itu sebagai itu biaya kuliah atau gimana? itu sebagai untuk uang jajan aja, Pak. Uang aja jajan, tapi jajan. biaya kuliah masih orang tua. Biaya kuliah orang tua, per semester dibayar orang tua. Iya.
uang jajan kalau habis ditambahin. Oh iya, iyalah, namanya anak muda kan tak pernah Iya. cukup itu. Iya, lanjut. Ya itu berjalan berapa tahun? 3 tahun Pak, 3 tahun atau 4 tahun itu. Iya, Setelah itu wartel sudah sunyi, HP sudah mulai banyak. iya, Saya akhirnya keluar, iya, diajak Rian Budi Harso, ayolah masuk Batra. iya, Kebetulan waktu itu Rian Budi Harso itu baru menjabat sebagai ketua. iya, benar. Jadi ya saya gabung. Saya awalnya nggak ngerti apa itu Batra, apa itu teater, nggak ngerti sama sekali. Di Batra diajari sama Bang Pai, diajari sama kawan-kawan di Batra itu yang seangkatan. Iya, Akhirnya bisa juga sedikit. iya, benar. Situlah artinya mulai merasakan seni itu ya. Iya benar Pak. Dari seninya kayak otomotif tadi, sekarang ke seni teaternya gitu, betul. Benar. Seminggu atau 2 minggu itu di Batra langsung diajak manggung tiba-tiba sama Bang Pai sama Rian Iya. di halaman rektorat. Oh iya. Jadi saya nggak tahu karena tubuh saya masih kaku tuh Pak. Iya, Masih benar. baru masih kaku dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain. Iya benar. Jauh sangat sekali itu. Karena sebelum itu di SMK juga dulu enggak pernah belajar itu ya. Nah, di SMK di bawah mobil Pak. Di bawah mobil. Bisa Iya, benar. otomotif. Oke kok, saudara kok ketika musimnya lagi trennya orang batu akik ini nih. Oh iya. Itu tahun berapa tuh kok? Kalau tidak salah tahun 2014 Pak. 2014. Iya. 2016 lupa saya Pak. Iya, itu udah tamat belum? Waktu itu. Saya kemarin itu udah tamat itu Pak. Oh, itu udah tamat ya. Tamat berarti. Berarti setelah tamat itu pernah mengajar kan di Ya itu saat itu saya sedang mengajar tuh Pak. setelah mengajar tuh Iya. kaki. Iya. Jadi udah tamat Tamat kuliah ngajar di SMA. di SD. Di SD. Udah di SD saya. Yang SMK, yang di SMA? Yang di SMK dulu sewaktu masih kuliah Pak. Oh, ngajarnya. Saya masih kuliah Oh iya. di sana. Oh, sudah tuh tamat dapat lowongan di SD. Iya. SD sekarang ini. Iya. Oh iya benar. Tapi sebelum di SD Pak, saya tuh bergelut di warnet setahun lebih. Ada proses dari SMK, Iya. kemudian di warnet saya dulu. Oh iya benar. Jaga warnet itu setahun setengah lah, baru masuk ke SD. Nah, Oh, setelah tamat itu ya? masih kuliah? Masih kuliah tuh ya, Masih warnet. kuliah. Oh, itu yang tadi Di- teman ngajak tadi ya? Bukan, itu wartel Pak. Oh, itu warnet. Oh, ini warnet. Warnet lagi. Oh, warnet lagi. Iya benar. Oh, iya. Lokasinya di Tanjung Huru itu. Tanjung Huru ya. Iya jauh. Tapi tidur di sana kan? Enggak. Di Kalau Batra udah tidur. malam itu segan pulang ke rumah, jadinya tidur di Batra. Di sana ada si Wahyu. Iya, Wahyu yang enggak selesai ya. Kasihan ya kawan itu. Ada kabar lagi? Ada kabarnya sehat ya Pak, alhamdulillah. Sehat, ya. Buka counter di kampungnya lumayan. Udah keluarga belum? Nah itu kurang tahu saya. Oh, iya. Sepertinya dia belum ada ngundang, dia belum. Iya, benar. Ya saja kerja di Bujang Lapuk. Oke, kemudian batu akik itu jadi batu apa? Kan serius betul itu. Atau apa batu-batu itu sempat beli batu bahan mentahnya atau gimana tuh? Iya itu. Itu awalnya saya tidak suka, jadi ada anak-anak Batra tuh mempamerkan batunya. Iya benar. Saya penasaran, datanglah ke pasar Batripe. Dari situ Pasar Jongkok. Pasar Jongkok itu pasar batu, saya lihat enak juga jadi pedagang ini. Iya, Walaupun iya. mahal. Ya dekati salah satu pedagang, di mana dia ngambil. Di Iya. sini. Kumpulilah modal leparan. Nah, ambil sama dia aja dulu. Iya benar. Karena modal masih sedikit Benar. sama kawan tuh. Setelah itu, setelah modal terkumpul banyak, baru ngambil batu langsung ke Ternate, batu bacan. Batu kacan. Iya. Lagi trennya batu kacan itu. Lagi trennya Pak. Lagi trennya, iya benar. Disitulah ya berapa tahun ya? Agak 2 tahun saya. 2 tahun. Di Batripe jual juga, di online jual juga. Ya kan, saat itu sedang ngajar, pagi ngajar sampai sore, malam buka lapak di Iya benar. pasar batu. Nah ini yang menarik dulunya. Artinya kan enggak banyak mahasiswa yang mau seperti itu.
artinya jiwanya mencari peluang, ada peluang sedikit aja dia diambil, dia embat itu kan, ya kan? Iya. Artinya memang ini lagi trennya orang Batu ya Batu, lagi trennya warnet orang ya Warnet. jadi warnet gitu. Nah ini kan pengalaman nih hijrahnya itu. Kemudian jadi guru SD. Guru SD. Berapa honornya waktu itu? Waktu pertama kali saya dikasih 850 per bulan. Per bulan. Per bulan karena saya baru, Iya, jadi segitu masih dikasih gajinya karena saya belum menikah waktu itu, Pak. iya benar. Bisa. Cukup, tapi cukup. Itu udah lepas dari orang tua. Udah tamat saya udah Dan artinya nggak ada lagi minta dengan orang tua. nggak ada karena udah dapat gaji bulanan juga, Pak. Iya. Cuma nggak bisa bantu orang tua. Nggak bisa. Nggak bisa, cuma itu tadi ya. Masih sedikit. Nah sekarang ini kan dari sarjana S1 nih kok. S1. Jadi guru SD, apa nggak ada rasa ini gitu? Minder kayak ada rasa shock kayak. Harusnya kan jadi guru SMP minimal ini. Iya, minimal Iya. atau enggak SMA, Pak. Atau SMA. Dan tidak pernah belajar kurikulum SD kan? Iya, benar. Tidak pernah belajar kurikulum SD gitu. Apalagi SD sekarang klasikal. Bener kan? Semua mata pelajaran harus dikuasai. Rasain. Ah, Kalau rasa minder atau apa gitu tidak ada, Pak ya. Karena menurut saya yang penting saya dapat kerja gitu, diterima di sekolah itu. iya. Saya diterima itu pun belum tamat tuh, Pak. Oh betul dalam kelas tingkat Pak? Belum tahu. Masih semester 2 semester lagi lah. Berarti tahun 2012 saya di situ. Iya. Tamat tahun 2014, 2 Iya. tahun. Iya benar. Ya jadi karena kepala sekolahnya ya, yakin sama saya gitu, Pak ya. Ya udah diterimanya saya. Akhirnya kalau tentang pelajaran SD itu jadi waktu itu masih pakai kurikulum KTSP. Iya KTSP. Artinya masih bisa guru bidang studi Iya. mengajar berbidang studi. Berbidang studi. Kebetulan saya kemarin itu mengajar bahasa Indonesia Jadi semua kelas masuk. 456. 456 kelas tinggi ya. Kelas tinggi. Kelas tinggi. Ya, Jadi benar. yang model matematika, Iya, sainsnya ya, guru yang lain. Guru yang lain. Artinya masih tidak begitu kagok lah ya. Iya, Pak. Masih tinggal turun derajat sedikit dari itu. Baik kok. Itu saya sudah mengikuti sampai Koko itu jadi guru SD. SD, ya. Jadi artinya tidak banyak saudara kita yang artinya yang dari S1 murni ini tahu-tahu jadi guru SD, mau jadi guru SD. Ya, salah satu di antaranya Koko. Kemudian saya tiba-tiba dikagetkan ketika tahu-tahu ada media YouTube yang bicara tentang media ini. Dan kita ketika awal-awal COVID, Iya. waktu itu kita jumpa di rumah, saya jumpai di rumah Koko. Nah itu hijrah yang berikutnya nih kan? Hijrah berikutnya. Nah itu gimana tuh asal mulanya? Asal mulanya ya karena pandemi. Iya karena pandemi. Pandemi, anak-anak diwajibkan daring, otomatis guru harus berinovasi bagaimana menyampaikan pembelajaran. Iya. Akhirnya saya buatlah media pembelajaran lewat channel YouTube dengan editan ala kadarnya. Iya benar-benar. Idenya dari mana tuh? Ide lah dari sendiri, Pak. Dari sendiri. Nah, Nah, artinya sebelum itu ada pernah mengikuti YouTube orang nggak? oh, paling ya nonton YouTube seperti biasa aja, Pak. Sewajarnya aja. Ya ini kan saya beri gambaran bahwa saya ini kan udah ibaratkan udah tua ya. Saya tuh sampai sekarang masih belajar, masih melihat konten-konten orang, masih belajar YouTube gitu. Masih melihat bagaimana orang buat podcast, gimana interiornya, bagaimana semuanya masih saya belajar gitu. Apa saja yang dibicarakan begitu. Jadi saya tidak pernah berhenti melihat YouTube orang. Ya. Ya, dan orang-orang yang sukses bagaimana begitu. Kiat-kiatnya apa kelemahan, kita akan terus ya sesuai dengan kemampuan kita ya akan terus berkembang seperti itu. Nah, itu mulai yakinnya sekarang. Biasanya kan begitu, hari-hari pertama, kedua kurang ada respon, sepi, mulai malas kan? Mulai malas. Kalau saya ini karena didorong oleh mata kuliah. Iya benar. Saya didorong oleh mata kuliah, kasihan ya sama siswa nih dia mau nonton apa gitu. Iya benar. Jadi saya buat video khusus dulu awalnya di awal mata kuliah. Satu, yang kedua bimbingan PA. Jadi saya tidak bisa menjumpai mahasiswa saya yang PA saya. Bagaimana caranya supaya semuanya yang PA saya begitu tahu dia apa yang mau saya jelaskan begitu.
Jadi itu awal mulanya nih, 3 orang mahasiswa yang PA-nya saya, kemudian saya menjelaskan juga mata pelajaran, video mata pelajaran, supaya ada bekal nih, ya ada bekal, ada modal nih. Karena dunia sekarang kan udah digital, orang malas baca, orang banyak nonton gini. Jadi kayak nonton walaupun nggak benar berubah sikap, mungkin nonton Ustadz Abdul Somad misalnya atau apa, ya itu yang saya lakukan, saya pedomani gitu. Tapi setelah saya ini kok, mohon maaf nih saya potong, setelah itu saya evaluasi terus, saya tanya terus ke mahasiswa, gimana nih? Jangan nanti sempat seolah-olah kita tuh memperalat mahasiswa ya. Malah itu nawitunya di situ. Tapi kita ditantang juga oleh YouTube. Ditantang oleh YouTube bagaimana dapat subscribe itu 1.000, kemudian 4.000 jam tayang. Lalu itu tadi yang jadi motivasi saya buat Saprira TV itu 21 September. Daftarnya di YouTube tanggal 17 September. Tahun 2020. Jadi awal mulanya kita kuliah daring gitu. Kemudian itu terus berkembang dan saya campur aduk sekarang. Akhirnya hari ini kebetulan 1 Hijrah saya merencana itu mau menata. Jadi nanti hari ini ini kontennya khusus untuk Gapura. Jadi saya ingin jumpa orang, jadi orang tidak apalagi gitu. Kayak Deddy Jugobuzer gitu yang kita lihat kan, dia kan podcast. Ya kan, khusus podcast gitu. Nah, saya akan coba membuat seperti itu. Tapi membuat channel nanti ini tema khusus podcast Pak ya? Iya, temanya khusus podcast. Tema khusus. Kalau saya belum berani ngatakan podcast lah. Dialog bincang-bincang kayak begini. Santai. Saya buat Gapura, filosofinya gini. Saya akan selalu menanyakan narasumber saya hijrahnya, karena ini suatu hijrahnya. Bagaimana masa lalunya dan bagaimana masa depannya. Nah, sekarang ini masih dalam jalan nih kan? Tahu-tahu udah mulai berkembang. YouTube-nya Koko sekarang sudah 100.000 lebih ya. Berarti udah silver. Sudah ya masuk kategori silver. Ya masuk kategori silver. Tinggal nunggu aja lagi. Gimana tuh akhirnya? Apakah goyang nih jadi guru SD atau gimana? Tidak. Tidak. Tetap guru SD tetap saya jalani karena saya besar dari situ, dapat ilmu dari situ semuanya tetap. Walaupun ya pendapatan mungkin lebih banyak dari YouTube, tapi tetap YouTube ini saya anggap sebagai sampingan. Pendapatan pertama nih dari YouTube itu berapa? Pertama itu saya dapat 800.000. 800.000 pada bulan yang keberapa? Juli 2020. 800.000 itu. 800.000 karena dibatas minimal gajian, artinya tidak gajian direkap jadi bulan depan. Kemarin dapat sekitar 5 jutaan di gaji pertama. Oh, jadi jauh ya. Artinya kalau dikatakan 800.000 kali 5 jutaan sekitar 4, yang keduanya udah 24 jutaan. Iya. Karena 800.000 itu hitungan seminggu ya, Pak. Oh, hitungan seminggu ya. Juli. Iya, alhamdulillah lah. Jadi ini mohon maaf nih. Ingin tahu aja. Uang pertama itu diapakan? Jadi saya pun tidak tahu masuk uang itu Pak kan, tiba-tiba aja. Jadi kebetulan ATM yang digunakan itu adalah ATM istri saya. Istri saya mau ngambil uang, di dalam itu ada 50.000 lagi. Diambilnya 50.000, dia heran kok uangnya nggak berkurang, 5-nya nggak hilang. Iya. Disangka itu apa simpanan terakhir ya? Iya benar. Jadi diteleponnya saya, ini uang dari mana? Uang dari mana? Saya nggak tahu. Waktu dari YouTube nggak dikasih tahu juga. Nggak kasih tahunya. Tapi waktu itu saya nggak tahu gajian itu tanggal berapa, saya nggak tahu. Karena pertama kali kan. Iya benar. Oh udah itu uang dari YouTube itu berapa jumlahnya sekian. Udah benar gitu. Ambil lah. Iya. Belanja. Iya. Artinya dalam keadaan kita ibaratnya lagi pas-pasan ini datang rezeki dari YouTube. Alhamdulillah. Iya kan, alhamdulillah. Dan untuk apa saja selain untuk biaya hidup nih, untuk apa saja nih kok? Yang artinya mungkin untuk peningkatan hidup lah gitu. Jadi selama setahun ini Pak kan pertama memang untuk tambahan sehari-hari. Iya.
bantu orang tua yang awalnya nggak percaya bisa dapat uang dari YouTube. Iya, benar. Ada. Banyak orang nggak percaya ya. Nggak percaya. Banyak orang nggak percaya. Ya. Kalau itu saya undang nih Koko itu tadi. Saya gini, mohon maaf sedikit. Saya sekarang memotivasi mahasiswa bahasa Indonesia bermain di YouTube. Iya, benar. Jadi di YouTube itu ini saya panggil Koko supaya Koko bisa dilihat oleh semua mahasiswa. Artinya mulai dari tahun lalu aja kita sudah 200 mahasiswa kita suruh membuka channel YouTube masing-masing. Cuma karena tugas saya di YouTube, tugasnya dia di YouTube mereka gitu. Mereka cuma bergerak di tugas mereka aja. Setelah itu mereka nak kembangkan gitu. Iya, sebatas tugas. Sebatas tugas gitu. Malah ada potensi untuk dikembangkan. Itu pun ada yang sudah sampai 600 subscribe-nya. Lumayan. Cuman nanti kan di jam tayang nih kenanya. Gitu. Baik, apa saya ulangi lagi nih. Apa yang sudah dimakan sekali dan memberikan orang tua? Ya itu memberikan orang tua. Kemudian ya melengkapi alat-alat untuk ngedit Pak ya. Iya, ngedit. Laptop. Iya. Ya kan dibagusin karena laptop kemarin laptop lama. Iya, benar. Kapasitasnya juga ya. Kapasitasnya benar. Alat yang mendukung untuk YouTube ini. Iya, benar. Sekaligus ditabung juga. Ditabung juga. Iya. Itu aja. Jadi ceritanya udah mengambil rumah. Iya, rencana. Iya kan? Nggak mungkin kontrak lagi kan? Iya. Nanti kan ditanya orang nih, YouTuber nih, mau masih kontrak Itu berapaan ya? Di mana rencana bangun rumah? Rencana dekat masih di daerah Pandau tapi di luarnya sedikit Pak. Iya, tapi dekat dengan orang tua. Ya. Oh. Di situ dapat ya kan. Kalau nyari yang dekat sekolah banyak daerah yang sepi. Iya. Di situ daerah udah ramai ya udah di situ aja. Ini perumahan. Perumahan Pak. Tipe berapa? Tipe 36. Tipe 6. Kita tinggal rombak aja lagi nanti kan. Perlahan lah, jangan terlalu bernafsu. Iya kan? Iya benar. Baik kok. Ini udah ada YouTube nih. Udah jelas di perkembangannya udah bagus. Ada kemungkinan nak bikin channel baru. Ini seperti saya lakukan nih sekarang nih. Ada kemungkinan. Saya ini belum ada hasil nih. Sahabat TV itu belum ada hasil. Tapi saya ingin membersihkan, ingin menata supaya YouTube saya itu ada spesifiknya. Kalau Koko kan dari awal sudah jelas tuh. Media pembelajaran SD udah jelas. Jadi kalau orang apa enggak payah lagi gitu media pembelajaran SD gitu. Mau cari tentang pelajaran SD ini channelnya. Iya, betul. Jadi namanya juga manusia pasti ada Rasa nggak puas. rasa nggak puas itu wajar Pak ya. Jadi saya pun terkadang buat juga channel baru satu lagi. Iya. Saya mikir ide ini apa yang bisa saya lakukan ini. Iya. Saya lihat buku pelajaran, ada pembelajaran lagu tematik. Iya. Otomatis guru ini pasti butuh lagu. Iya benar. Ya kan? Jadi saya coba cari yang lagu karaoke-nya. Kalau saya buat musiknya saya nggak pandai. Iya benar. Alat juga tak mendukung. Iya benar. Mau pakai alat di baterai, Bapak sudah tahu. Sudah tahu, betul, nggak terawat, betul. Jadi ya udah saya cari karaoke-nya. Kebetulan di sekolah saya ada guru yang suaranya lumayan wow. Iya. Saya minta bantuan dia, bisa. Akhirnya kami itu dia Udah jalan? Udah jalan Pak. Udah berapa subscribe-nya? Subscribe-nya udah 18 ribuan. Wah, 18 ribu. udah 18 ribu berarti udah ada hasilnya. Udah. Oh, saya aja sampai 1000-nya belum. Itu udah berapa bulan? Itu lupa pula saya berapa bulan Pak. Yang jelas setengah di akhir tahun 2020 lah Pak. Oh, berarti udah apa juga ya? Ya kita 20 ya beriman dengan saya, tapi 18.000 lumayan cepat perkembangannya itu. Kalau saya kan masih belajar terus nih, membuat judul masih belajar, bagaimana membuat narasinya masih belajar, bagaimana mengedit semuanya gitu, dengan keterbatasan gitu. Ya mudah-mudahan kita ini kan belajar nih, saya tidak mau malu gitu. Walaupun Koko itu pernah jadi mahasiswa saya, tapi saya tidak mau malu di YouTube ini kan jagonya gitu loh. Ya kan? Dan mudah-mudahan ini jadi motivasi bagi mahasiswa. Dan kalau mahasiswa sekarang ingin dapat beasiswa dengan YouTube ibaratnya menciptakan beasiswa sendiri, kenapa tidak gitu. Kalau sekarang anak 2021 sekarang ini baru masuk, ya kan? Itu kemungkinan dia memulai start dengan bagus itu
kemungkinan pada tingkat 2 udah mulai menghasilkan gitu. Iya. Baik kok, apa closingnya Koko, apa pesannya Koko untuk ini apa nih? Ini channel baru nih, channel Gapura. Apa pesannya untuk kita ini? Iya, Channel Gapura ini Pak ya. iya, Intinya kalau seandainya kita ingin mendirikan sebuah channel ya iya, konsisten. iya, Yang pertama, iya betul, ada tahap bosan itu wajar. wajar, benar. Sekali. Paling kita bisa motivasi dengan nonton YouTuber lain yang sukses. Benar. Jadi motivasi juga. Iya, Yang jelas bagi kawan-kawan adik-adik mahasiswa juga harus mendukung apa yang menjadi program Pak Saprial ya kan? iya, Dan juga melaksanakan apa yang ditugaskan Pak Saprial seperti membuat channel. iya, Walaupun adik-adik mikirnya sekarang untuk apa buat itu ya Pak kan? iya benar. Sebatas tugas. Percayalah nanti suatu saat pasti akan dikorek lagi apa sih password channel kemarin. Iya benar. Lupa emailnya apa itu pasti. Iya benar. Jadi dijaga baik-baik gitu. Yang pasti konsisten, satu rajin upload, kemudian ikuti selera pasar bagaimana. Iya oke. Ini saya ini bekerjasama dengan mahasiswa nih. Iya. Jadi PA-nya saya si Melva, dia mau karena itu dia yang mengedit. Jadi saya kerja nanti ada channel lagi, nanti saya akan buat channel lagi yang 7 ajar namanya khusus mata kuliah. Itu mahasiswa juga, saya libatkan mahasiswa semuanya. Nanti supaya kita menggiring ini. Kalau saya kan udah senja umur saya nih. Tapi kalau tidak ada warisan, ada amanah kita untuk membaca peluang nih kok. Iya benar Pak. Dan ini tentunya saya undang Koko karena mudah-mudahan cara berpikirnya mahasiswa yang sekarang ini jadi mahasiswa baru contohnya, itu kan hijrah nih sekarang nih dari SMA atau SMK ke perguruan tinggi. Cara berpikirnya juga harus hijrah gitu, harus pindah gitu. Jadi kita mengambil hikmahnya dari hijrahnya ini. Baik, terima kasih Kok. Ya, saya terpaksa stok Koko, terpaksa mengundang Koko pulang dari ngajar nih. Pulang dari ngajar. Dan mudah-mudahan jangan bosan-bosannya kalau saya juga bertanya nanti. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.